Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rusul rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannah uristumuha bima kuntum ta'malun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah, amma ba'd. Ayuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, memuji dan bersyukur kepada Allah dari hati yang paling dalam atas karunia yang diberikan kepada kita hingga hari ini, hari Jumat. Kita diberikan kesehatan, kesempatan, diberikan karunia besar iman, Islam dan ihsan. Mudah-mudahan Allah mampukan kita bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmatnya, dan Allah tambahkan nikmat-nikmat itu. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga tercinta, kepada para sahabat yang setia, kepada para tabi'in, itba'ut tabi'in, al-ulama, dan kita yang senantiasa istiqamah menjalankan sunnah-sunnahnya. Hadirin rahimakumullah, dalam kitab Hilyah al-Awliya karya Abu Nu'aim al-Asbahani menyebutkan perkataan seorang Hatim al-Ansam. Beliau mengatakan, kana yuqalu al-ajalatu minasyaitan illa khams. Dia berkata bahwa terburu-buru itu adalah dari syaitan kecuali 5 perkara. It'amit ta'am iza hadra dhaif, wa tajhizil maiti iza mata, wa tazwijil bikr iza adrakat, wa qada'id dain iza wajaba, wa taubati minadz dzambi iza aznaba. Apa 5 perkara itu yang harus atau segera kita lakukan? Yang pertama, it'amit ta'am iza hadarat dhaif, memberikan makan apabila datang tamu. Hadirin yang berbahagia, kita sebagai manusia sosial, hidup saling membutuhkan, baik karena kebutuhan bisnis ataupun dalam rangka menyambung silaturahim sesama muslim ataupun sesama anak bangsa. Maka ketika kita mendatangi saudara kita menjadi tamu, dan saudara kita sebagai sahibul bait wajib menghormati tamu. Maka yang pertama dilakukan segera adalah memberikan atau melayani tamu dengan baik. Salah satunya adalah segera membawakan makanan atau minum.
Dalam Al-Quran Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin iz dakhalu alaihi faqalu salama qala salamun qaumun munkarun faragha ila ahlihi faja'a bi'ijlin samin faqarrabahu ilaihim qala ala ta'kulun. Dalam surat Az-Zariyat Allah berfirman, apakah telah sampai kepada Muhammad tentang cerita Ibrahim dengan tamunya yang tidak dikenal. Izdakhalu alaihi, ketika tamu itu masuk ke ruangan atau rumahnya Nabi Ibrahim, faqalu salama, mereka mengucapkan salam. Qala salamun qaumun munkarun, Nabi Ibrahim pun menjawab salam kepada kaum yang tidak dikenal. Faragha ila ahlihi faja'a bi'ijlin samin, kemudian diam-diam Nabi Ibrahim kepada keluarganya lalu membawa bi'ijlin samin, daging anak onta yang telah dibakar, anak sapi yang telah dibakar. Faqarrabahu ilaihim, kemudian menghidangkan kepada tamu itu. Qala ala ta'kulu, maka silahkan untuk dimakan. Inilah kewajiban kita sebagai sahibul bait, apabila datang tamu segera layani dengan baik. Begitu juga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, maka hormati tamu. Bagaimana dikisahkan bahwa ada dua sahabat yang telah dipersaudarakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Salman Al-Farisi dan Abi Darda. Kita tahu Salman adalah seorang yang gigih dalam pencarian kebenaran, diawali dengan agama penyembah api, kemudian pindah ke agama Nasrani, kemudian dia mendapatkan hidayah mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi muslim. Dan Salman Al-Farisi kemudian dipersaudarakan oleh Rasulullah dengan Abi Darda, seorang sahabat yang sangat hebat dalam ibadahnya, sangat zuhud dalam kehidupan. Kemudian ketika dia datang menjadi tamunya Abi Darda yang tadinya di kamar beribadah kepada Allah, keluar dari kamarnya karena saudaranya yang datang, lalu mempersiapkan hidangan untuk dipersilahkan kepada saudaranya. Dan kemudian Abi Darda pun mempersilahkan kepada Salman untuk makan. Namun Abi Darda ketika itu sedang berpuasa. Tapi Salman Al-Farisi mengatakan, saya tidak akan makan sebelum Anda juga ikut makan bersama saya. Dan akhirnya Abi Darda membatalkan puasanya, puasa sunnah, demi menghormati tamunya Salman Al-Farisi. Hadirin yang berbahagia, inilah contoh akhlak Islam yang baik yang harus kita lakukan dan segera dilakukan. Yang kedua, wa tajhizil maiti idza mata, menyelenggarakan mayit, mengurus mayat apabila telah meninggal dunia. Rasulullah SAW menyebutkan, asri'u bil janazah fa in taku salihatan fa khairun tuqaddimunaha ilaih wa in taku ghair dzalik fa syarrun tad'unahu an riqabikum. Segeralah mengurus jenazah, kata Nabi. Jika dia orang baik, berarti kalian menyegerakan dia untuk mendapatkan kebaikan. Jika dia bukan orang baik, berarti kalian segera melepaskan keburukan dari tanggung jawab kalian. Hadirin yang berbahagia, salah satu fardu kifayah di antara kita adalah segera menyelenggarakan, menguburkan apabila di antara kita ada yang meninggal dunia. Yang pertama tentu dimandikan, kemudian dikafankan, disalatkan dan dikuburkan. Itulah kewajiban kita, agar beliau yang telah wafat segera mendapatkan perhitungan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga yang diharuskan untuk segera dilakukan adalah
menikahkan gadis apabila telah datang jodohnya. Nabi SAW menyebutkan, "Iza khataba ilaikum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawijuhu ila taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun arid." Apabila datang seseorang melamar khitbah dan engkau mengetahui agamanya dan engkau ridha kepadanya, kau lihat agamanya baik, akhlaknya baik, wazawijuhu, nikahkan dia segera. Jika tidak, takun fitnatun fil ardi, maka akan terjadi fitnah di muka bumi. Wa fasadun arid, keburukan yang sangat besar. Kita lihat fenomenanya bahwa dalam hal menikah, jangan lama menunggu ketika telah melamar kemudian menuju akad pernikahan begitu lama sehingga ada waktu yang kosong. Di sini kesempatan setan menggoda anak-anak kita. Padahal mereka belumlah menikah, tapi karena melamar seolah-olah seperti menikah. Apalagi sekarang diselenggarakan begitu mewah, tukar cincin dan lain sebagainya, seperti pernikahan. Padahal mereka belumlah menikah. Karena itu seharusnya sebaiknya segera, kata Nabi, apabila telah datang orang yang melamar dan benar baik agamanya, akhlaknya, segera menikah. Jangan ditunggu masa melamar begitu lama, menunggu masa menikah, sehingga kesempatan yang kosong itu dimanfaatkan oleh syaitan menggoda dan melakukan kejahatan dengan bisikan-bisikannya. Yang terakhir yang harus segera kita lakukan adalah segera lunasi hutang apabila sudah jatuh tempo. Hadirin yang berbahagia, di antara kita tentu sangat membutuhkan materi untuk kehidupan. Kadangkala tidak ada lepas dari pribadi kita dari sifat berhutang. Namun jangan kemudian hutang menjadi kebiasaan dan akhirnya menjadi sulit untuk membayar hutang. Hutang menjadi kewajiban hak adami dan harus dipenuhi kewajiban itu. Apabila tidak dipenuhi maka akan menjadi beban hutang sampai di akhirat. Nabi SAW menyebutkan, "Innallaha ma'ad-da'in hatta yaqdiya dinahu ma lam yakun fima yakrahullah." Allah akan bersama memberi pertolongan pada orang yang berhutang, yang ingin melunasi hutangnya sampai dia melunasi hutang tersebut selama hutang tersebut bukanlah sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada orang yang berhutang karena ingin makan, susah. Itulah orang-orang yang perlu kita tolong sebenarnya. Maka kewajiban kita sebagai amil untuk memberikan pertolongan kepada orang yang terlilit hutang karena ingin memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tapi ketika berhutang ingin membuat sebuah bisnis, kemudian akhirnya terus terlilit dengan hutang piutang. Nah, inilah sesuatu yang memberatkan kita. Maka salah satu solusinya Nabi selalu mengajarkan dalam doa, Allahumma inni a'udzubika minal ma'tsam wal maghram. Ya Allah, lindungilah aku daripada berbuat dosa dan hutang piutang. Berhutang adalah sesuatu yang mudah, tapi berat membayarnya. Hadirin yang berbahagia, Nabi juga menyebutkan, ayyuma rajulin yadayyanu dainan wa huwa mujmi'un alla yuwaffiyahu iyyahu laqiyallahu sariqan. Siapa saja yang berhutang lalu berniat tidak mau membayar hutang itu, maka dia akan bertemu Allah dalam status sebagai pencuri. Hadirin yang berbahagia, kalau kita berhutang tapi berniat untuk tidak membayar hutang, maka Allah, Nabi menyebutkan dia akan meninggal dunia berstatus sebagai sariqan, sebagai pencuri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lihat dalam Al-Qur'an bagaimana dalam hukum hudud, orang yang mencuri laki-laki dan mencuri perempuan, potong kedua tangannya. Artinya apa?
perbuatan mencuri ini bukanlah sesuatu yang mudah. Kita lihat ada yang mencuri dalam arti mencuri dengan barang yang bernilai rendah, tapi ada orang yang mencuri dengan bernilai besar tapi tidak lihat sebagai pencuri. Pencuri berdasi, koruptor misalnya, mereka juga pencuri sebenarnya, dan itu bukan sesuatu yang kecil, miliaran, triliunan. Maka di hadapan Allah nanti kalau tidak membayar apa yang dia curi, maka dia berstatus sariqan, pencuri di hadapan Allah. Nauzubillah min zalik. Karena itu bermohonlah kepada Allah bagi kita-kita yang terbiasa dengan hutang piutang. Mudah-mudahan Allah mampu membayarkan hutang itu. Jangan kemudian menjadi beban ahli waris kita. Setiap ada yang meninggal di antara kita, maka keluarga menyampaikan dalam pengumumannya, hadirin hadirat, siapa yang mempunyai hutang piutang dengan jenazah, maka silakan menemui kami sebagai ahli waris. Kasihan mereka sebagai ahli waris terbebani oleh hutang. Kalau hutangnya sedikit, kalau banyak, bisa saja rumahnya disita, harta bendanya disita, akhirnya ahli waris tidak mempunyai apa-apa. Karena itu sekali lagi, pikirkan dengan matang, persiapkan dengan benar apa yang kita lakukan agar tidak menjadi beban di dunia, apalagi menjadi beban di akhirat. Disebut oleh Nabi status sebagai pencuri di akhirat. Nauzubillah min zalik. Yang terakhir yang harus kita lakukan segera adalah wat-taubati min adz-dzambi iza aznaba. Bertaubat kepada Allah ketika kita melakukan dosa. Hal yang berbahagia di antara kita sebagai manusia adalah orang yang tidak pernah luput dari dosa. Dosa besar, auzubillah min zalik, dosa kecil sering kita lakukan. Karena itu sebaik-baik manusia adalah at-tawwabin, orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara cara kembali kepada Allah yang pertama adalah i'tiraf, mengaku bersalah di hadapan Allah, benar-benar bersalah. Kemudian yang kedua an-nadamah, menyesali dari apa yang dilakukan. Kemudian yang ketiga al-iqla, mencabut, berhenti sungguh-sungguh, berazam dalam hati bahwa tidak akan mengulangi perbuatan itu. Dan yang terakhir, takwa kepada Allah, kembali kepada Allah dengan sungguh-sungguh melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larang-larangannya. Mudah-mudahan 5 perkara ini dimampukan kita untuk segera melakukannya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadzikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa wa usalli wa usallim ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi alil wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم، فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المؤمنين وأهلك أعداءك وأعداء الدين يا حي يا قيوم يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا
وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. قيموا الصلاة.